Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agustina SAK MAK BKP. Saya salah satu dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT-PT. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Sistem Informasi Akuntansi. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan strategi pembelajaran yang dilakukan, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mata kuliah ini membahas sistem informasi akuntansi dalam proses bisnis, pengembangan sistem, teknik dokumentasi, dan database. Kemudian, evaluasi dan kontrol atas sistem informasi baik dari keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta hubungannya dengan pemeriksaan akuntansi dan pengaruhnya terhadap informasi yang dihasilkan, dan membahas sistem informasi akuntansi untuk beberapa siklus akuntansi, seperti siklus penerimaan dan pengeluaran kas, sistem penjualan kredit dan penjualan tunai, sistem pembelian kredit dan pembelian tunai, sistem pengupahan dan penggajian hingga ke sistem akuntansi biaya. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sistem pengendalian internal dan hubungannya dengan pemeriksaan akuntansi serta dampak terhadap informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami bagan alir atau flowchart dari berbagai sistem informasi akuntansi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan analisis sistem, desain sistem, dan implementasinya ke dalam sistem informasi akuntansi dalam berbagai siklus akuntansi. Untuk memenuhi kemampuan dalam capaian pembelajaran tersebut, saya memberikan 14 topik materi pembelajaran di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Antara lain, yang pertama, konsep dasar sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem pengendalian internal dan hubungannya dengan pemeriksaan akuntansi. Yang ketiga, hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Yang keempat, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Yang kelima, bagan alir atau flowchart. Yang keenam, metodologi pengembangan sistem informasi. Yang ketujuh, konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Yang kedelapan, sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Yang sembilan, sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Yang ke-10, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang ke-11, sistem akuntansi biaya. Yang ke-12, sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ke-13, sistem akuntansi persediaan, dan yang ke-14, sistem akuntansi aset tetap. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning, yaitu sistem luring atau tatap muka di kelas, dan e-learning dengan menggunakan Spada Universitas Prima Indonesia. Sebelum saya memulai kelas, semua topik materi pembelajaran tersebut telah saya unggah ke dalam Spada yang merupakan sistem e-learning dari Universitas Prima Indonesia, di mana dari e-learning tersebut mahasiswa dapat mengakses semua materi melalui Spada dimanapun dan kapanpun juga. Metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas adalah yang pertama, di awal perkuliahan atau di awal pembelajaran saya biasanya akan menjelaskan materi
sesuai dengan topik pembelajaran dengan menggunakan slide presentasi. Lalu saya akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi kasus mengenai topik yang sedang dipelajari di kelas. Lalu saya akan melakukan diskusi kasus secara per kelompok, dan biasanya setiap kelompok diwajibkan untuk mempresentasikan kembali hasil diskusi masing-masing kelompok. Lalu jika di topik pembelajaran tidak ada studi kasus, biasanya saya akan memberikan kuis interaktif online mengenai materi yang telah disampaikan. Yang kelima, biasanya saya biasanya menggunakan alat bantu media kuis online untuk memberikan kuis interaktif tadi, yaitu melalui word wall yang bisa diakses mahasiswa menggunakan handphone atau laptop masing-masing. Pada kuis ini biasanya saya akan memberikan link dan password kuis online yang sudah saya buat sebelumnya ke dalam grup kelas yang sudah dibuat, sehingga mahasiswa bisa mengerjakan kuis tersebut dengan menggunakan handphone dan laptop mereka sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan di kelas. Lalu kalau misalnya selain kuis interaktif, biasanya mahasiswa juga diharuskan untuk mengerjakan pretest dan posttest yang ada di SPADA sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Lalu pada pertemuan ke-8 dan ke-16 biasanya mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilakukan secara daring melalui SPADA Universitas Prima Indonesia sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Adapun sistem penilaian terhadap mahasiswa antara lain, yang pertama dari presensi atau kehadiran sebesar 10%, dari tugas sebesar 20%, di mana tugas-tugas itu saya nilai atau saya kumpulkan berdasarkan penilaian dari pengerjaan pretest, posttest, keaktifan mahasiswa di kelas, dan kuis yang telah diberikan. Lalu ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir sebesar 40%. Berikut adalah video cuplikan pembelajaran saya di dalam kelas. Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Oke, hari ini pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas, sudah menjelaskan kontrak perkuliahan kita, yang mana saya ulangi sedikit. Kalian harus ingat di kontrak perkuliahan itu, di sana kalian harus mengerjakan pretest posttest yang sudah saya sediakan di SPADA. Terus materi yang sudah saya sampaikan di kelas juga kalian sudah bisa baca langsung atau bisa baca kembali di SPADA. Terus untuk materi-materi yang berikutnya kita akan adakan studi-studi kasus dan juga kuis-kuis. Nanti kita akan seling di minggu berikutnya mungkin kita studi kasus, di minggu ini mungkin kita adakan kuis. Oke, kita langsung masuk ke materi yang hari ini mengenai sistem pengendalian internal dan hubungannya dengan pemeriksaan akuntansi atau audit. Oke, di sini berarti ada dua kata kunci kita lihat, sistem pengendalian internal dan pemeriksaan akuntansi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat terlebih dahulu di sini perbedaannya atau pengertiannya. Masing-masing SPI biasanya kita sebutnya dengan SPI ya, sistem pengendalian internal, sama audit atau pemeriksaan akuntansi. SPI ini biasanya yang paling terkenal itu kita ambil pengertiannya menurut COSO. Kalau kalian belajar manajemen ini nanti ada nih. Oke. SPI menurut COSO suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas apa? Atas efektivitas dan efisiensi suatu operasional perusahaan. Lalu untuk melihat atau meyakinkan keandalan suatu laporan keuangan. Oke. Dan berikutnya untuk menilai atau memberikan keyakinan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Jadi fungsinya SPI ini di suatu perusahaan untuk lebih meyakinkan apakah sudah berjalan secara efektif, apakah laporan keuangan yang dihasilkan itu sudah dapat diandalkan. Oke. Lalu kita lihat sini pengertian dari pemeriksaan akuntansi atau audit. Oke, kita lihat di sini. Menurut standar umum audit yang
terbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau kita sebut dengan IAI. Pemeriksaan akuntansi itu adalah suatu proses, di sini ada proses ya, suatu proses sistematik, artinya apa? Tersistem, oke, untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti-bukti mengenai asersi. Asersi ini artinya pernyataan manajemen. Dalam hal ini berarti kan kalau di perusahaan yang dihasilkan itu adalah informasi laporan keuangan. Yang kita audit ini kan namanya juga sudah pemeriksaan akuntansi. Yang harus kita audit itu biasanya di sini laporan keuangan. Jadi di sini pengertian mengenai asersi ini yaitu yang disampaikan di laporan keuangan itu. Oke, tentang tindakan dan kejadian ekonomi guna memastikan tingkat kesesuaiannya. Terus apakah sudah sesuai dengan yang standar yang dibutuhkan. Oke, itu pemeriksaan akuntansi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai, kita lihat di sini. Tadi pengertian SPI kita sudah paham. Kita lihat di sini tujuan utama adanya SPI itu apa sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat di perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, masing-masing perusahaan atau masing-masing bagian itu wajib harus ada SPI-nya. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya sebenarnya untuk melindungi aset perusahaan. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada 5 secara umum tujuan utama sistem pengendalian internal. Yang pertama melindungi aset perusahaan. Yang kedua meningkatkan efisiensi operasi. Yang ketiga menjamin keandalan informasi keuangan. Jadi laporan keuangan kita dengan adanya SPI maka lebih dapat diandalkan. Oke. Yang keempat, mencegah dan mendeteksi kecurangan. Ini salah satu tujuan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa harus ada SPI? Salah satunya adalah untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya fraud atau kecurangan. Yang kelima, menjamin kepatuhan terhadap kebijaksanaan regulasi. Oke, jadi SPI ini kita gunakan di perusahaan untuk menjamin supaya ini semua terjadi. Kita lihat di sini komponen utama sistem pengendalian internal. Jadi di SPI atau sistem pengendalian internal di perusahaan, biasanya ini ada 5 komponen yang akan dibahas. Ini biasanya menurut COSO ya. Yang pertama itu control environment. Kita akan bahas di sini masing-masing sesuai dengan pengertiannya. Ini dia. Komponen yang utama pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di perusahaan, kita berbicara manajemen ya. Oke, di perusahaan, lingkungan pengendalian ini kita bisa melihatnya di mana kalau di perusahaan. Kalau kalian biasanya kalau kita bekerja di perusahaan atau kita lihat di perusahaan pasti ada yang namanya struktur organisasi. Oke, struktur organisasi merupakan salah satu SPI yang masuk ke dalam lingkungan pengendalian. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak punya struktur organisasi, terus terang pasti SPI-nya lemah. Karena apa ya? Struktur organisasinya dia tidak ada. Oke. Yang kedua adalah aktivitas pengendalian. Nah, ini aktivitas pengendalian ini sangat-sangat penting dalam SPI. Suatu perusahaan kalau tidak ada aktivitas pengendalian, maka bisa terjadi kecurangan, rawan terjadi kecurangan. Di sini aktivitas pengendalian maksudnya apa? Adanya pemisahan fungsi atau adanya pembagian tugas di masing-masing bagian. Contoh, kalau misalnya kita melihat kalau di perusahaan besar, fungsi kasir sama fungsi akuntansi itu kan pasti ada pemisahan. Nah, itu namanya adanya aktivitas pengendalian. Kalau kita lihat di perusahaan kecil, yang biasanya megang kasir biasanya itu merangkap sebagai pembukuan. Oke, jadi kalau sistem yang seperti itu sebenarnya SPI-nya lemah. Karena apa ya? Karena aktivitas pengendaliannya tidak ada pemisahan fungsi. Oke, kita lihat yang ketiga, perhitungan resiko. Jadi di masing-masing perusahaan dengan adanya SPI ini, perusahaan itu bisa dapat mengendalikan resiko yang akan terjadi yang di masa yang akan datang. Contohnya tadi, kalau misalnya di perusahaan tadi sudah ada pemisahan fungsi antara kasir sama accounting, maka dia sudah bisa mengendalikan resiko ke depannya akan terjadi. Itu maksudnya di pengendalian perhitungan resiko. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Oke, di sini salah satu SPI yang juga sangat-sangat
perlu diterapkan oleh perusahaan. Karena apa? Karena biasanya disinilah prosedur-prosedur yang harus kita lakukan. Contoh, kalau misalnya kita melakukan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan adalah prosedur pencatatan dari bukti transaksi terus kita posting ke buku besar. Nah, itu harus melalui prosedur-prosedur yang sesuai dengan prosedur akuntansi. Di sini harus kita ikuti informasi dan akuntansi. Lalu yang komponen utama yang terakhir adalah pemantauan kinerja. Oke. Jadi kalau sistem pengendali internal kita sudah bagus, tetapi tidak ada evaluasi sama sekali atau tidak ada kita bilang tidak ada yang mengawasi, biasanya di perusahaan besar pengawasan yang dilakukan itu adalah oleh internal auditor. Internal auditor perusahaan berarti internal auditor yang dilakukan atau yang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi ada nanti perbedaan internal audit sama eksternal audit. Jadi kalau kita berbicara dengan perusahaan dulu, maka yang paling penting adalah internal audit yang berfungsi sebagai pemantauan kinerja. Kita masuk ke materi berikutnya. Oke, tadi kita kan sudah bahas mengenai pengertian akuntansi. Kita lihat pengertian pemeriksaan akuntansi. Kita lihat dulu di sini. Tujuan utama dari adanya pemeriksaan akuntansi itu apa? Tadi kita sudah bahas ya, secara panjang lebar pengertian menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Kita lihat di sini secara umum. Kalau secara umum, pemeriksaan akuntansi atau audit itu adalah proses yang sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti informasi keuangan. Oke, jadi biasanya kita pakai pemeriksaan akuntansi ini atau audit di mana? Ya, bisa dari audit internal. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu biasanya ada namanya bagian audit internal. Bagian audit internal itulah nanti yang akan mengevaluasi keseluruhan SPI tadi sudah dijalankan atau belum. Terus khususnya dalam bagian pelaporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang diperlukan. Nah, itu fungsi dari audit internal tadi. Kalau audit eksternal, jadi ada perusahaan, jadi kalau misalnya perusahaan yang sudah yang sudah TBK, dia akan menggunakan audit eksternal untuk mengaudit laporan keuangannya. Oke. Jadi tujuan utamanya apa? Untuk memberikan opini yang operasional supaya laporan keuangannya andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi kita lihat hubungan. Jadi dari tadi kita berbicara mengenai pengertian, kita akan melihat di sini bagaimana sebenarnya hubungan antara sistem pengendalian internal dengan pemeriksaan akuntansi. Apa sih sebenarnya hubungannya? Jadi kita bisa lihat di sini, hubungan sistem pengendalian internal yang efektif. Jadi kalau SPI suatu perusahaan itu sudah efektif atau sudah dijalankan sesuai dengan 5 komponen utama tadi, maka akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keandalan audit. Oke, sehingga berdampak apa? Berdampak langsung terhadap kualitas audit yang dihasilkan terhadap laporan keuangan. Jadi opini yang diberikan sama auditor eksternal itu terhadap laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan itu bisa lebih diandalkan dengan adanya SPI ini. Oke, jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan silakan diajukan ke saya. Oke, silakan sebut namanya. Perkenalkan, nama saya Erin Netania. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika perusahaan tidak ada sistem pengendalian internal? Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua, biar nanti saya sekalian jawab ya. Pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya ingin bertanya, perbedaan antara audit internal dengan audit eksternal itu apa saja? Oke. Pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu kita sudah mau habis. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, Rehan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rehan Febriansyah. Saya ingin bertanya, apa itu pengertian dari audit forensik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab pertanyaan pertama dari Erin. Pertanyaan tadi mengenai jika perusahaan tidak memiliki SPI bagaimana? Oke. Jadi SPI itu adalah salah satu tadi kan ada 5 komponen utama ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu tidak diterapkan SPI,
maka yang paling rawan adalah terjadinya kecurangan. Karena apa? Karena tidak ada sistem pengendalian kontrol di dalam. Kalau tidak ada 5 komponen tadi, tidak ada pemisahan tugas, tidak ada pemisahan fungsi, tidak ada pengendalian internal di dalamnya, maka kecurangan terus korupsi kita bilang di dalamnya bisa terjadi. Jadi akan rawan terjadinya kecurangan kalau tidak ada SPI. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Sabrina. Apa perbedaan dari audit internal dan eksternal? Seperti yang kita tahu, namanya juga internal ya. Audit internal itu adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal yang berada di dalam perusahaan. Jadi kalau kita ada melihat di perusahaan, organisasi, di struktur organisasi, itu nanti kalian bisa lihat di atas itu adalah namanya auditor internal. Auditor internal itu fungsinya adalah untuk memastikan SPI tadi itu berjalan di perusahaan. Supaya apa? Supaya menghindari salah satunya adalah kecurangan tadi. Terus untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tadi itu benar-benar bisa diandalkan. Supaya apa? Nanti pada saat auditor eksternal mengaudit laporan keuangan, kualitas audit yang dihasilkan itu lebih berkualitas, lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan auditor eksternal itu adalah auditor dari eksternal. Auditor yang berasal dari eksternal, dari luar, yaitu biasanya kita dari kantor akuntan publik. Nah, dia akan mengaudit ke perusahaan untuk memberikan opini yang biasanya nanti akan perusahaan-perusahaan biasanya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan go public atau TBK. Untuk apa? Biasanya nanti mereka akan menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal ini untuk disampaikan di Bursa Efek. Jadi auditor eksternal itu biasanya dari luar, kantor akuntan publik, kalau auditor internal yang dari dalam perusahaan. Saya next ke pertanyaan ketiga, Rehan ya. Apa itu audit forensik? Audit forensik itu adalah audit yang lebih mendalam. Jadi maksudnya apa? Audit forensik itu adalah kalau misalnya terjadi kecurangan, kita bilang SPI-nya mungkin lemah. Jadi tadi ada temuan ya, temuan dari auditor internal atau eksternal, ada temuan, ternyata ada kecurangan. Maka disinilah dibutuhkan audit forensik. Forensik itu artinya audit yang lebih mendalam terhadap kecurangan-kecurangan yang timbul. Jadi di sana lebih mendalam, kita akan menelusuri semuanya dari awal bukti transaksi sampai akhir di mana terjadinya kecurangan. Jadi setelah ada kecurangan maka adalah timbullah audit forensik. Audit terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sudah paham ya? Jadi di minggu depan kita akan adakan kasus. Terus ini ada kuis. Nanti kuisnya bisa kalian kerjakan di rumah. Linknya bisa kalian klik di sini. Ini linknya. Kalian bisa menggunakan handphone atau menggunakan laptop untuk mengerjakan kuis ini. Linknya kalian klik, terus kalian masukkan nama per masing-masing individu. Jadi kerja masing-masing, masukkan namanya, nanti tinggal kalian kerjakan soal di dalam, ada 10 soal. Terus bagi yang 10 ranking teratas, nanti biasanya siapa yang paling cepat nilainya paling banyak benar, 10 ranking teratas, maka akan mendapatkan nilai tambahan tugas dari saya. Terus deadline-nya adalah jam 6 sore nanti. Jadi kalian bebas bisa mengerjakannya kapan saja. Yang pastinya deadline-nya adalah jam 6 sore nanti. Hari ini juga harus sudah selesai. Bagi yang tidak mengerjakan tugas maka tidak ada nilai tugas. Bagi yang 10 yang mengerjakan dan 10 ranking ke atas, dia akan mendapatkan nilai tambahan tugas. Kalian bisa mengerjakannya setelah sesi perkuliahan ini. Di rumah juga bisa. Terima kasih untuk sesi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dari salah satu materi mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengerjaan yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Sekian dan terima kasih.